Nah, itu exposure, sesuatu yang kita buka Oke. sehingga opportunity-nya tuh entah dari mana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah exposure, Mas Benedict. Kalau misalnya Mas Benedict punya skill, dan I believe your skill is good gitu ya, is ahli gitu di industri tersebut, di posisi itu, maka kita harus menambah exposure supaya orang lain bisa melihat kita punya skill. Mereka bisa tahu kita sebelum mereka bisa melihat skill kita seperti apa. Nah, gimana caranya? Like your question tadi gitu, exposure-nya harus ditingkatkan. Gimana caranya supaya Mas Benedict ini bisa exposure-nya ditingkatkan? Banyak orang sekarang ngomongnya itu personal brand. Nah, itu masuk personal branding nih sekarang nih berarti. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya itu personal branding. Personal branding dengan personal promotion itu sangat-sangat berbeda. Personal promotion, kita mempromosikan diri kita seperti apa. Saya Gilman Amri, saya adalah seorang konsultan rekrutmen. Saya sudah menghasilkan lebih dari 3 miliar revenue untuk perusahaan saya karena saya sudah merekrut lebih dari 10 posisi senior, eksekutif, dan sisanya adalah posisi-posisi lainnya. Itu promosi, personal promotion, bukan personal brand. Personal brand adalah apa yang Mas Benedict bilang tentang saya ketika saya tidak di ruangan. Apa yang orang lain bilang tentang saya, itu adalah my personal brand, dan bisa jadi itu berbeda, dan majority of the perception itu adalah my personal brand. Jadi personal brand itu bukan apa yang kita bilang, tapi apa yang orang nangkep. Nah, kebanyakan orang mensalahgunakan atau miskonsepsi antara personal branding dengan personal promotion, dan mereka sering membuat personal promotion sebagai personal brand. Nah, kalau misalnya mau exposure lebih tinggi, Mas Benedict harus punya target dulu. Mas Benedict mau dikenal sebagai seorang apa? Misalnya seorang quality assurance manager yang determinasinya tinggi, target oriented, dan lain-lain. Dan karakter personality-nya tuh orangnya yang fun misalnya, atau yang asik lah, yang warm gitu kan. Setelah tahu mau seperti apa Mas Benedict dikenal, translate itu menjadi aksi-aksi yang ada di dunia nyata dan di dunia maya. Dunia maya itu misalnya di LinkedIn gitu ya, atau di LinkedIn lah, kita nggak usah bilang yang lain dulu. Postingan seperti apa yang bisa membuktikan kalau Mas Benedict adalah seorang quality manager yang handal dan approachable atau warm tadi ya. Maka Mas Benedict bercerita di sana gimana ceritanya dulu punya masalah, terus masalah itu selesaikan, dan apa yang bisa orang lain pakai kalau misalnya mempunyai masalah yang sama gitu. Tapi kasih sedikit unsur kalau Mas Benedict ini juga di dalam ceritanya itu approachable, dan ketika ada orang yang nanya, Mas Benedict juga jawab gitu. Nah, dengan cara itu kesan yang diberikan adalah, wah ini orang memang top leadership di bidang quality assurance manager, dan dia gampang untuk di-approach, maka dia lebih ramah. Kalau misalnya banyak orang in your field yang terbantu gara-gara your insight atau your experience, maka akan ada word of mouth. Word of mouth itu akan tersebar. Lu punya masalah ini, gue kemarin lihat post nih, kok nggak salah namanya Benedict deh di LinkedIn gitu. Coba lu lihat deh postnya dia. Kayaknya dia pernah punya masalah ini, dan cara solusi dia tuh gue nggak tahu gimana, tapi coba lu lihat deh. Nah, terus dia lihat, ternyata oke. Dia like, terus kemudian dia tanya gimana sih caranya. Sebentar, Mas Benedict jawab gitu. Akhirnya dia udah tahu, dia udah punya kesan Mas Benedict ini pernah di sini dan lumayan jago lah di sini. Kemudian ternyata dia punya teman gitu kan. Punya teman itu lagi cari hiring satu QA manager. Karena dia udah punya kesan dengan Mas Benedict, terus temannya ditanya, lo punya teman nggak QA manager yang oke gitu? Oh ada nih, gue nggak kenal deket sih, tapi gue pernah nanya satu hal tentang dia, dan ini oke gitu. Coba kontak nih orang, dikasih lah profil LinkedIn-nya Mas Benedict, kemudian dikontak. Nah itu exposure, sesuatu yang kita buka sehingga opportunity-nya tuh entah dari mana datang gitu. Second principle-nya ada gitu. Itu sih. Nah, cuman tentang ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat
saya karena orangnya mungkin agak skeptical ya. jadi No problem. hal seperti ini tuh pernah begini tuh Mas. Jadi saya tuh pernah pengen ngepost something di LinkedIn. Cuman karena skeptical gitu kan orangnya, jadi kayak ini kata-kata begini tuh oke nggak sih? Terus ntar kalau misalnya orang lihat terus ternyata ngelihat cara saya ngepost gitu, kayak ini kok ngepostnya nggak oke gitu, jadi kayak orang malah mundur. Atau sebenarnya masalah yang saya share di LinkedIn gitu ya, atau di sosial media, walaupun ada solusinya, sebenarnya itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu, orang cuma kayak lewat doang gitu. Nah itu hal-hal itu yang ngebuat jadi salah satu penghambat juga sih sebenarnya. Penghambat itu diri sendiri malah ya. Cuman ya mau ngelakuin itu gimana? Ya mau nge-share hal-hal itu tuh kayak apakah ini valuable enough, atau apakah ini yang dibutuhkan sama orang-orang gitu. Jadi kayak gitu sih. Iya. Takut jadi bumerang gitu maksudnya. Takutnya bumerang ya, nggak apa-apa. I think it's good thinking, karena critical thinking itu sangat penting ya. Dan ini balik lagi, in your case harus disesuaikan. Kalau menurut saya pribadi, our expertise itu bisa jadi another person weakness. Dan kita nggak tahu itu gimana. Kita nggak punya data yang besar, data semua QA manager, semua perusahaan yang melakukan QA gitu kan, quality packaging misalnya. Dan bisa jadi itu adalah orang yang baru mulai berkarir, dan mereka nggak ngerti gimana caranya. Untuk orang-orang yang sudah berkarir lebih lama, itu kan masalah receh kan. Kalau misalnya nanti misalnya ada atasan saya nih, terus ngelihat nih program kayak gini, lu ngapain sih melakukan gitu kan? Pasti dia juga gitu. Tapi that's not the point sih kalau menurut saya. Poinnya adalah gimana caranya untuk orang-orang yang target marketnya orang-orang yang kayak tadi gitu kan, orang-orang yang baru mulai, atau orang-orang yang mau mulai, atau orang-orang yang baru banget lah di industri itu gitu. Kemudian gimana caranya supaya post kita available, atau apa yang kita bagikan available bagi mereka. Lebih ke sana sih, untuk orang-orang yang pastinya kayak if your target adalah orang yang sama sebaya dengan Mas Benedict atau bahkan lebih tinggi, your post will mean little less valuable for them. Tapi if your post targeted to their subordinate karyawannya mereka, it will most probably will valuable for them. Jadi balik lagi, kalau misalnya exposure-nya Mas Benedict itu adalah untuk orang-orang subordinate mereka gitu kan, itu bakal targetnya lebih bagus. Dan itu kan menurut saya itu logika aja, karena mereka belum punya experience yang banyak, kemudian mereka tidak dikasih tanggung jawab yang tinggi juga di perusahaan sekarang untuk masuk perusahaan kayak gini gitu. Jadi dengan itu first principle-nya itu yang langsung terjadi. Second principle-nya adalah kesan yang dibentuk adalah, wow, Mas Benedict really love his job. Sampai dia nge-post. Walaupun banyak orang lain yang nggak nge-post gitu kan, merasa ini unvaluable gitu, tapi dia benar-benar suka dengan pekerjaan dia, dan dia dia sampai post dan bagiin untuk orang-orang yang baru berkarir gitu. Dan itu bisa jadi kesan yang bagus Mas Benedict. Tapi balik lagi ya, it is your call untuk melakukan ini, karena ini bukan hal yang mudah untuk melakukan personal brand gitu, butuh konsistensi. Kalau misalnya Mas Benedict bisa melakukan itu, maka you will be perceived probably ya as one of the top leader. Meaning apa? Segala macam yang Mas Benedict dapatkan, Mas Benedict bisa ceritakan, dan Mas Benedict bisa ajarkan, sehingga ada orang lain yang lebih mengerti, dan Mas Benedict bakal di-perceive sebagai orang yang mau sharing gitu. Dan apakah itu menjadi sebuah value yang membuat Mas Benedict berbeda dengan orang lain untuk masuk dalam satu perusahaan? Pastinya perusahaan pengen dan mau orang-orang yang bisa menjadi leader dan bisa mengajarkan orang dengan baik dan bisa sharing dengan baik, bukan leader yang yang penting gue kelar, gue tahu udah gitu. Jadi kayak gitu. Tapi balik lagi ya, not all company kayak gitu, dan kita harus tahu gimana perusahaannya gitu. Jadi it's your call sih Mas Benedict untuk melakukan personal brand ini.
Nah, karena mungkin benar juga sih yang tadi Mas Gilman bilang, karena mungkin unconsciously ya, saya tuh mikirnya ini post bakalan dilihat sama manajer-manajer, sama top manager segala macam, sama director gitu kan. Jadinya ini tuh nggak boleh postingan asal-asalan atau postingan yang remeh gitu, yang remeh ya dalam tanda kutip ya. Jadi kayak itu yang ngebuat saya agak-agak takut untuk sharing sih. Padahal kalau misalnya dipikir bener juga sih Mas Gilman, maksudnya ya kan nggak, orang-orang kan nggak cuma itu aja isinya gitu kan, dan bisa aja yang menurut kita sebenarnya simple tapi menurut orang lain tuh bisa berharga banget gitu. Iya sih, itu tuh pelajaran banget sih buat saya sih. Jadi tentukan targetnya ya, kayak kita nggak bisa puasin semua orang Mas Benedict, tapi kita bisa pilih satu niche, punya target gitu kan, target orangnya gimana, kemudian kita fokus ke sana. Dan in my opinion ya, kalau misalnya Mas Benedict bisa sharing kayak gitu, kemudian ternyata banyak orang yang follow gitu, banyak orang yang terbantu, your manager, your director, your HR will be glad. Kenapa? Karena itu bagian dari employer branding. Oh, iya juga sih. Gue ada karyawan gue yang bangga banget, yang suka banget dengan kerjaannya, dan dia ceritain gimana kerja di sini gitu. Dan ini Mas Benedict ini, orang karyawan ini, itu adalah salah satu our employee gitu. Iya. Sekarang kayak gitu Mas. Karena job seeker itu punya pilihan banyak untuk pindah perusahaan. Makanya employer brand ya, dari segi kita bilang strategi gitu. Employer brand itu sangat-sangat penting zaman sekarang, supaya orang-orang yang bagus, karyawan-karyawan yang bagus itu masuk ke perusahaannya dia. Saya rasa sih gitu. Ya. Dalam waktu 3 tahun ke belakang itu yang terjadi Mas. Makanya banyak banget kan orang-orang yang sharing gimana di perusahaannya. Ada yang dibayar bahkan sama perusahaannya. Wow, oke. Semacam ambasador gitu. Iya. Nah, kesimpulan dari membangun personal branding untuk berkarir di era digital ada 5. Yang pertama, harus tahu cara membedakan personal promotion versus personal branding, karena ini adalah 2 hal yang berbeda. Yang kedua, tentukan kalau Anda ingin dikenal sebagai seorang apa tuh. Selanjutnya, translate persepsi-persepsi yang ingin dibangun di dunia nyata dan dunia maya. Basic itu sama, tidak ada perbedaan antara dunia nyata dan dunia maya. Maka akan tercipta word of mouth yang akan menjadi exposure terhadap personal brand Anda. Dan yang terakhir adalah bagikan valuable post, konten-konten yang bermanfaat di LinkedIn ataupun di sosmed lainnya, dan pastikan Anda membuat konten itu untuk menargetkan ke orang yang tepat. Silahkan dicoba. I wish you the best of luck. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.